Yo, selamat datang Kocun. Denny Ramdhani atau dipanggil Kocun, yang sekarang sibuk menjadi seorang entrepreneur nih, Waduh, belum Pak lah. pengusaha. Belum. Oke, Pengusaha kecil-kecilan aja. nggak kecil, itu mah gede lumayan. Nah, saya di sini Amin, pengen amin. mengupas Mm-mm. apa jadi pengusaha itu gimana nih gitu kan. Mm-mm. Karena memang zaman sekarang kan kalau nggak usaha juga susah Iya, gitu. benar Apalagi dalam banget. kondisi yang Benar seperti ini banget. kan. Iya. Nah, sekarang Denny itu di usahanya itu di bidang apa aja? Nah, sebenarnya kalau cerita sedikit, Oke. basic mah nggak ada basic sekolah bisnis sebenarnya Nah, ya. Karena memang berjalannya waktu gitu, yang memang basicnya dulu kuliah pun kuliah musik sebenarnya ya. gitu. Terus banyak berkecimpungnya justru di bidang musik, tapi lama kelamaan kayaknya seru nih kalau misalkan ngerjain bidang-bidang Ya. yang lain gitu. Terus dari situ mulai tuh merambah ke program dulu sebelum ada usaha yang dagang-dagangan, kayak Ya. program, bikin beberapa program. Terus kebetulan jualannya lebih ke bidang musik pas awalnya, nggak Hmm. yang psycho gitar. Oke. Jadi tetap ada relate lah dengan musiknya gitu, tapi memang di sini lebih unsur bisnisnya lebih banyak Lebih ya. gitu daripada memang berkeseniannya lah gitu. Nah, dari Nah, situ gimana? mulai ke beberapa bidang lain ya, yang baru ini yang kopi. Ya. Ngoyag, Ngoyag.bdg. ngoyag tuh. Ya kan? Harus datang. Harus datang. Sana. Di Dagogiri. Dagogiri, Jalan Sukaresmi nomor 1B Dagogiri. Au, mantap ya. Aku kemarin ke sana Ke dan sana. Pak Angga juga ke tempatnya sana. oke. Benar. Mantap lah. Nah, terus bidang apa aja nih? Kan tadi bidang musik. Hmm. Cuman memang ada beberapa yang saya lihat kayak ada Bandung Writer Festival. Hmm. Terus ada lagi Keken Bandung juga ternyata memang ada di situ. Terus ada lagi Wah Wah, event. event. Ya. Terus apa masih banyak kan? Nah, itu tuh gimana cara ngebagi waktunya? Karena banyak banget kan. Belum yang saya tahu les gitar juga kan. Jadi Ya, guru les ngajar. juga. Nah, ngajar juga kan. Nah, itu gimana? Nah, awal-awalnya sih jujur bingung pisan gitu untuk ngebagi waktu dengan program sebanyak itu. Alhasil mau nggak mau nih harus dibentuk tim kecil lah, Ya. tim kecil yang Muntep seenggaknya pepes, ya. muntep pepes Pak, lihat pusing juga gitu. Alhasil bikinlah dari beberapa teman-teman, gabung itu dengan beberapa komunitas lain. Oke. Alhasil ada satu sudut pandang yang sama. Kebetulan memang saya sedikit aktif di dunia literasi. Ya. Sebenarnya nggak gimana banget sebenarnya, tapi memang dari dulu karena suka baca dan Ya. ternyata ketemu sama orang-orang yang minat Pas di bidang gitu. yang sama. Oke. Alhasil yuk bikin Bandung Writers Bandung Writer Festival Festival, gitu, oke. karena memang pas pertama itu tuh kan banyak banget ya penulis Ya. dari Bandung teh, banyak pisan ternyata. Nggak baik itu penulis fiksi, Oke. novel, terus yang jurnalis kan ya. Ya. Anak-anak juga banyak pisan ya yang jadi jurnalis, lah itu jadi jurnalis di media mainstream atau oke. media independen gitu. Udah bikin satu ruang, terbentuklah Bandung Writers Bandung gitu. Writer, ya oke. Nah, kalau si Keken itu sih karena memang saya bikin satu foundation namanya Arkarsa Foundation. Nah, itu apa tuh? Arkarsa Foundation tuh Sebenarnya satu yayasan yang memang fokusnya lebih ke support untuk kreatif industri. Yang ada di Khususnya Bandung? yang ada di Bandung. Oke. Jadi kita kemarin bikin satu ruang galeri gitu. Di situ ada beberapa aktivitas exhibition, itu pameran-pameran. Ada pameran lukisan, beberapa pameran, termasuk Road to Bandung Writers Festival pertama di situ. Oke. Cuma karena pandemik, Lagi-lagi pandemik ya? lagi-lagi pandemik. Di mana-mana Di mana-mana, bahas Pak. pandemik. Di mana-mana, Gila, benar. keren. Hasil harus hiatus untuk sementara waktu. Ya. Pokoknya gara-gara pandemik ini semua Waduh. Apalagi memang bidang entertain, Ya. ya. Entertain tuh mungkin yang paling pertama kena, yang paling terakhir untuk recovery-nya. yang sampai sekarang saya setahun nggak ada manggung.
setahun nggak ada manggung kan bikin acara juga Saya nggak bikin bisa. acara juga sama, nggak bisa. Sebagai memang Sama. ada wah-wah event juga yang Bener. biasa. Dulu kita pernah bareng Pernah juga. bareng. Dulu waktu itu garap konsernya Nah, Efek Rumah Efek Kaca, Rumah Kaca ya. ya, dan itu asik banget sih. Ya. Dan Nah, juga- hal-hal itu teh ketika di pandemik ini kan kayak pikiran tuh kayak, wah ini bisa lagi nggak ya bikin kayak gini gitu. Soalnya kemarin sempat dengar juga bahwa ada percobaan untuk konser kan. Kayak kemarin kan lihat di Instagram juga kan yang duduknya pakai bean bag terus Bener. di jarak Jarak ya. kayaknya agak kurang gitu. Enggak, menurut saya. Heeh. Maksudnya, apalagi dengan notabene yang saya musiknya gitu ya. Musiknya musik keras lah gitu. Harus kayak kalau nggak body contact tuh kurang asik ya, Pak. Atau memang energinya tidak tersampaikan. Benar. Kan? Karena di jarak-jarak gitu. Benar. Nah, itu bingung juga ketika nonton. Kalau kebayang nonton band metal terus pakai bean bag gitu. Benar. Ya udah gini dah. Sampai sekarang juga saya masih belum tahu ya kayak, event untuk kedepannya ya terutama musik teh masih bisa kayak dulu lagi nggak nih gitu kan? Sama sih yang ada di pikiran semua musisi. Maksudnya? Yang musisi atau memang penggiat acara itu memang Benar. ya tahun depan atau kapan nih masih bisa nggak atau Iya, memang benar. udah nggak akan jalan lagi gitu, nggak tahu juga gitu kan. Iya. Karena ya tadi waktu itu saya pernah bahas juga sama Vicky, musuhnya nggak kelihatan kan, Benar. kecil banget gitu kan. Tapi hikmahnya dari pandemik teh kan timbul beberapa ini ya, ide-ide baru lah. Ya. Nah, termasuk kan Angga bikin, Mencoba. keren. Soalnya kalau ya pengen menyampaikan informasi aja sih sebenarnya bahwa ya kayak sekarang saya ngundang Ocun juga memang pengen ngebahas bahwa memang susah senangnya jadi seorang entrepreneur itu gimana gitu. Karena memang ya tadi kan ngebagi waktunya juga wah gila gitu, kebayang gitu terus megang usaha yang banyak teh gimana gitu. Nah kayak gitu kan memang Benar sih. gitu. Itu cukup PR sebenarnya, tapi saya sih selalu percaya ya kalau memang kita ngegarap yang kita suka, meskipun banyak, seenggaknya nggak terlalu kerasa capeknya gitu loh. Kayak seenggaknya masih ada energi, tinggal memang nge-manage-nya biar bisa paralel jalan semua. Seperti apa. Soalnya kan ya pasti miss tuh pasti ada. Ada, selalu ada. Kayak kan dari dulu lah kita juga dulu pernah bareng gitu. Ya miss tuh selalu ada. Entah itu memang jadi miskom sama teman sendiri, entah itu miss kerjaannya, banyak banget sebenarnya gitu. Selalu ada kan, karena kita tuh susah untuk ngebentuk sudut pandang orang lain ya. Meskipun ternyata ini tuh paling pas nih menurut kita, belum tentu kan kata orang lain mah ya. Betul. Kadang-kadang juga sih orang lain yang nganggap ini kurang pas teh nggak menyampaikan gitu. Jadi kitanya nggak pernah tahu kalau kita tuh ternyata nggak pas, belum pas gitu. Nah ya, itu kan selalu ada lah gitu. Pesan yang ingin kita sampaikan teh belum tentu juga sama orang itu teh nyampe pesannya kan. Bener. Nah sekarang kalau Seko gitar lagi ngapain nih? Nah kebetulan kan memang si Seko ini alhamdulillahnya sih ketika pandemik ini ada, si Seko masih jalan lah untuk produksi. Kemarin baru beres untuk gitarnya Erlen Oy, Pak. Itu nih, dengar-dengar cerita kan nih, Erlen Oy dari Kings of Convenience. Wah, ngeri ya. Yang sebagai gitar akustik. Iya, gitar akustik. Cayman Island ya. Cayman Island. Nah, itu lagunya ya. Nutug, Pak. Nutug. Nah, itu kan sebenarnya folk music di angkatan kita nyoba ya. Yang sebenarnya dulu teh mengidolakan lah gitu. Tapi bukan senja kan? Itu jauh sebelum senja-senjaan kayaknya, Pak ya. Ramai kan sekarang senja-senjaan. Jauh sebelum senja-senjaan, tapi mungkin ya itu berproses lah, alhasil senja-senja itu muncul mungkin. Kayak karena awalnya dari mengidolakan dulu sih, mengidolakan dulu, terus memang albumnya juga saya dengerin semua gitu. Kayaknya seru ya kalau misalkan bisa. Istilahnya kerjasama. Sebenarnya awalnya nggak kepikiran, jangankan untuk kolaborasi atau kerjasama ya, untuk ketemu pun ya mikirnya kan wah jauh nih kayaknya nih. Jauh gitu, terus nggak ada akses ke situ gitu untuk nyampe ke satu network situ tuh susah lah. Tapi ternyata sedikit demi sedikit dicoba-coba, nyambung dan alhamdulillah dia suka gitu. Alhasil ngobrol-ngobrol
dibuatkanlah satu signature seriesnya. Oke, nah itu signature seriesnya itu apakah memang Erlen Oy itu beli Heeh. atau enggak? Nah itu pertanyaannya. Nah. Pasti banyak yang nanya juga. Itu disupportnya gimana? Ha. Apakah memang si Erlen Oy itu memang ngelihat si Seiko terus ya udah saya beli deh, Nah. tapi bikin signature saya misal, Ha. atau enggak sih memang Seiko gitar buatin? Nah itu gimana? Jadi sebenarnya itu kerjasama untuk Erlen Oy itu nanti serinya akan kita dibuatkan jadi standar serinya Seiko. Oke. Gitu. Jadi nanti ada Erlen Oy signature series yang dijual juga. Nah dari situ mulai ada proses kerjasamanya, ada royalti lah Oke, gitu dari situ. iya pasti ya. Cuma memang dari pas awal dengan dia mau dibuatkan oleh kita juga itu sangat appreciate banget sih dari kitanya gitu, karena wah seenggaknya bisa dicoba itu oleh teman-teman dari luar sana gitu. Kan itu juga nanti bisa jadi advice, jadi masukan ke kita kalau misalkan produknya ternyata masih harus di-adjust lagi, kurang A, kurang B, kurang C, itu jadi masukan yang positif lah buat kita. Gitu sih. Ya. Keren sih, maksudnya Erlen Oy gitu kan. Terus Erlen Oy itu memang dia banyak program juga kan. Program, benar. Kebetulan teh waktu pas pertama ngobrol itu justru dia lagi mau jalanin lagi Whitest Boys Live. Itu kan sebenarnya yang cukup legend juga ya Whitest Boys Live. Terus banyaknya kan orang nggak tahu juga. Nggak tahu juga ternyata. Nah buat yang nggak tahu tuh. Nah, langsung search di YouTube. Whitest Boys Live. Nah dari situ dulu ngobrol. Ternyata Kiyoshi mau jalan lagi. Karena kan dia tuh kalau dari album cuma 2 album kan. Yang hype banget kalau di Indonesia tuh mungkin di generasi kita cukup hype lah sih album-albumnya. Alhasil ini mau jalan lagi nih, katanya dia bilang 2021 dengan tanda kutip kalau pandeminya beres mau tour Kiyoshi karena lagi garap album baru gitu Pak. Nah dari situ ngobrol-ngobrol manjang ketemulah program dia yang di Jerman itu yang Folk Circle. Ya, Folk Circle tadi ya. Dari situ nyambung kenal beberapa musisi teman-temannya dia gitu. Kayak Aaron Dessner-nya The National gitu. Terus nyambung lagi ke Justin Vernon dan lain-lain karena circle-nya mereka. Jadi yang mempromosikan gitarnya justru malah si Erlen. Ya, itu keren sih. Maksudnya di ranah luar lah gitu. Yang kita juga pertamanya pasti nggak akan nyangka kan bahwa Erlen Oy gitu ya tiba-tiba mau pakai Seiko gitar. Gitu. Dulu kan sempat yang acara Seiko sama Angga ya. Dan memang gitarnya saya pernah nyoba walaupun saya bukan akustiker. Tapi suatu saat nanti barusan sebelum ini ngobrol gitu kalau akan bikin podcast Seiko kayaknya seru nih kalau misalkan teman-teman musisi yang notabene bukan musisi akustik misalkan belajar ngobrol-ngobrol soal gitar akustik. Memang harus belajar sih karena akustik susah ternyata. Nggak segampang itu ternyata gitu kan. Terus apalagi nih kan si Seiko memang Seiko tuh lagi bikin juga gitar dari signaturnya band Indonesia juga kan yang dari Bali kalau nggak salah. Robby Navicula. Nah itu juga sama berarti ceritanya. Iya, jadi kebetulan memang dulu kita sempat program beberapa kali di Bali. Jadi mungkin beberapa musisi Bali ada yang sudah pakai Seiko gitu. Di antaranya memang Robby. Dan dari pertemanan itu nyambung. Alhasil wah ini harus diapresiasi nih karena memang dia juga salah satu yang pride banget pakai Seiko. Kebetulan dia pakai udah ada 2 gitar Seiko di dia tuh gitu. Jadi ya udahlah dari situ. Gitar Seiko. Dari situ kita buatin deh signaturnya gitu. Yang memang mungkin bisa cocok dengan karakternya Robby gitu. Nah, biasanya kalau signatur itu yang ngebedain apanya? Maksudnya kan kalau saya dari orang awam nih. Akustiknya ya suaranya gitu Nah, apanya sih gitu? Ternyata enggak ya, si akustik teh jauh lebih complicated sebenarnya daripada gitar elektrik. Saya juga ketika misalkan di Seiko gitu ternyata seribet ini ya gitu si gitar ya mungkin gitu ya kan? Mungkin masing-masing ada istilahnya keribetan masing-masing antara elektrik sama akustik. Cuma kalau akustik secara struktur teh ternyata kalau akustik yang benar ya cukup complicated pisan gitu.
Karena dari mulai struktur, material kayu gitu, terus benar-benar perawatannya, soal kelembaban, Kelembaban, ya. humidity-nya dan lain-lain, ternyata itu cukup sensitif gitu. Ya kalau nggak diurus kan katanya necknya tuh bisa cepat bengkok lah Benar. gitu, atau Dan kerennya lagi si gitar akustik ketika sering dimainin teh jadi lebih enak. Iya. Dan itu teh scientific proven teh kalau di ini sama pendekatan sains teh terbukti. Kan banyak yang mitos ya waktu itu. Wah, kalau nggak dimainin teh asak gimana gitu. Ketika sering jadi justru makin enak makin justru enak. kan sebenarnya. Apakah itu memang dari pengaruh kayunya juga? Ada seringnya getaran atau Ya, jadi si gitar akustik itu kayunya tuh dia punya struktur grain ya gitu. Struktur partikel lah gitu. Yang sebenarnya di dalamnya nanti, kan? iya, di dalamnya. Ketika dia dimainin, partikel-partikel yang asalnya acak-acakan itu jadi teratur. Nggak, ketika itu jadi teratur, itu menimbulkan suara yang jauh lebih enak sih gitu. Nah, ketika itu nggak dimainin, buyar lagi tuh. Oke, berarti memang harus sering dimainin. Benar, jadi makanya kita tuh di Seiko ya, kalau teman-teman Seiko gitu kayak ini teh bukan sebatas kayu mati gitu, tetap hidup si kayunya tuh gitu. Padahal kayunya udah ditebang tuh kan. Dan Indonesia teh ternyata gila pisan, banyak pisan kayu bagus di sini teh. Cuman memang banyak yang nganggap teh bahwa kayu dari luar sih tetap masih kayak gitu mungkin ya. Makanya itu juga salah satu yang pengen ngebuktiin juga buat teman-teman itu, ketika memang coba deh dipakainya sama airline sama siapa musisi di luar, kan kadang-kadang suka latah ya kita. Ngelihat dulu kan. Ngelihat dulu, harus keluar dulu. Kayaknya keren gitu. Padahal nggak juga gitu. Padahal justru mungkin lebih pintar kita secara product knowledge ya dibanding. Iya. Karena memang mungkin bulenya katinggal keren, bule gitu. Wah, udah jiper duluan lihat, aduh bule. Udah tidak sarwakeun. Mungkin Angga juga waktu pengalaman kemarin ya di Wacken juga kan? Ya waktu di Wacken juga memang apa ya, kalau band ternyata kalau lihat di luar teh seprofesional itu sih sebenarnya. Kayak dari segi produksi sih saya bahasnya misalnya. Sedikit kaget ketika di backstage datanglah misalnya stage crew-nya tuh. Kamu headnya pakai apa katanya? Oh ya udah saya pakai Marshall deh, karena biasa memang saya pakai Marshall. Mau pakai yang lain ada takut, karena belum pernah nyoba juga. Bukan belum pernah nyoba sih, maksudnya kalau recording suka gitu. Tapi lebih terbiasa pakai Marshall. Nah, tapi dibawain. Oke. Cun, jadi ketika si orang itu nyiapin tuh memang sok panasin aja. Keren gitu kan, maksudnya anjir di sini dibawain. Iya. Kan kalau di Indonesia memang yang ya udah kita main pakai bareng, tapi memang ya asik gitu juga, cuman kayaknya kalau di luar tuh lebih strukturnya bener gitu. Iya. Kayak stage crew tuh memang tugasnya tuh bener, seperti itu. Padahal orangnya tuh nggak banyak. Misalnya kayak gitu sih. Terus cara manajemen production tuh oke gitu ya. Nah kalau di Indonesia mungkin ya nanti juga pasti bisa sampai kayak gitu sebenarnya. Cuman memang yang saya alamin sih keren pisan gitu main di sana. Seenggaknya tuh jauh lebih proper ya cara persiapan teh ya. Dari segi kesiapannya aja dulu. Iya benar. Kayak memang si alatnya kita tuh memang disuruh nyoba, jadi panggung tuh kosong. Jadi memang di kabinet itu ada rodanya, kita dorong. Iya. Terus memang kita setting sendiri pun udah nyaman karena routingnya tuh udah oke. Nah, iya gitu. sih, bener, kada produksi mulai di manajemen lah ya, manajemen gitu. Keren banget. Kalau di luar tuh memang, terus memang nanya juga kan, nah ini produksi panggungnya gimana? Jadi memang di sana tuh beda-beda, orang yang pasang alat beda lagi. Iya benar. Orang yang pasang panggung beda lagi. Kan kalau di sini semua di sini makanya keren, kan? Jadi yang pasang panggung juga bisa pasang alat. Iya, one for all teh aja satu. Tiba-tiba naik ke rigging di luhur. Terus nggak pakai apa-apa gitu kan. Tapi jagoan orang kita teh. Orang itu jagoan pisan. Makanya waktu itu juga saya sempat di Landway kan. Nah, sama Hills kan. Ya itu Landway juga. Aduh. Jadinya yang kita yang pertama tuh kayak shock juga ngelihat seproper itu secara manajemen gitu ya. Terus secara mungkin yang membedakan sama band luar tuh mental ya Pak ya mungkin ya. Nah, kayak dulu tuh pas kebetulan satu ini kan line up-nya tuh satu ini sama Billy Ellis tuh. Billy Ellis juga masih belum seperti sekarang gitu kayak Mike DeMarco gitu dan lain-lain. Ternyata
benar-benar saling melengkapi, Ya. dari si acaranya oke, dari mentalnya oke, Ya. gitu ya. Jadinya benar-benar satu sajian yang cukup proper gitu. Terus memang kalau di luar, bukan saya ngebandingin ya, cuman memang kalau ketika di luar tuh orang-orangnya lebih appreciate. Benar banget, kan? benar banget. Kita main jam 11 siang pun Udah penuh. udah penuh. Terus memang orangnya tuh support gitu. Nggak yang Bener udah bener nonton bener. balik. Bener banget, bener Ya, banget, bener. itu mas pengalaman saya. Iya, Mungkin iya, iya. beberapa orang juga ada yang beda ya. Iya, Cuma iya. ini pengalaman saya. Benar kan, benar benar. Jir, di sini mah gitu. Ya, jangankan si penonton sih, Pak, ketika ngobrol misalkan dengan band lain ya, sebenarnya yang mungkin udah punya nama secara kelas internasional, tapi ketika nanya-nanya tuh appreciate banget mereka tuh dengan apa yang Ya. kita punya gitu, terus pengalaman-pengalaman kita gitu kan. Iya. Yang benar-benar di situ tuh, aduh, kejalin bondingnya tuh ada gitu ya. Ya, mungkin tidak adanya jarak mungkin ya maksudnya. Kalau mereka mau ngobrol ya tanyain aja gitu. Kalau di luar mungkin kayak gitu ya. Kalau di sini kan, duh, izin. Kan nanya tuh ya. Tapi mungkin itu jadi pelajaran terbesar juga mungkin ya buat Angga Betul. gitu ya. Iya, itu memang. Apalagi buat Wacken kan ya salah satu festival terbesar metal terus terbesar di tertua dunia, iya, juga tertua kan, gitu. di dunia gitu. Dan memang ya dengan festival yang benar-benar besar, panggungnya banyak, alatnya edan, maksudnya orang-orangnya tuh memang produksinya benar Iya. dan bersih. Jadi Padahal metal ya, kok Iya. bisa bersih gitu. Nah, Padahal itu. kan identik dengan wah ini di mana-mana sampah dan kan kalau lain-lain. kita dulu waktu ngurus wawan Aduh. Padahal kecil ya, maksudnya jauh lah dibandingin sekarang. main foto atuh kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga Iya. karena memang itu fansnya. Iya. Cuma memang anjir di sini kita berarti. Iya, berarti culture juga mempengaruhi Ya. ya. Budaya ya. Heeh. Makanya anjir edan kayak gitu. Ya mungkin mudah-mudahan lah dengan adanya internet ya, terus adanya podcast mungkin Angga juga bisa banyak berbagi juga, seenggaknya gitu, bukan hanya untuk salah satu pihak aja ya, tapi semua pihaknya Maksudnya bisa kita di ada sini hanya kesadaran lah. bercerita gitu kan. Heeh, Maksudnya gitu. kita menceritakan pengalaman Pribadi Ya, aja gitu. Tidak harus nggak kemana-mana gitu. Benar, Maksudnya kalau benar. memang di sini saya pengen nama Kocun berbagi aja. Iya, benar. Pengalaman Kocun dulu waktu megang Hills di Landway itu gimana. Terus saya dulu waktu di Wacken juga gimana. Sebenarnya gitu aja sih. Santai aja sebenarnya kita seenggaknya mungkin ada sisi-sisi positif yang bisa dibagikan, diambil betul. gitu kan. Kan enak ya kalau positif diambil, negatif dibuang gitu. Terus Terus gitu. itu bercandaan kita itu. Bercanda kita. Tapi tetap kalau yang saya tahu Kocun ini memang nggak jauh-jauh dari musik juga. Tadi udah disebut juga kan bahwa memang ternyata ngajar juga di salah satu Yamaha ya. Oh iya, nggak apa-apa berarti disebut ya, nggak apa-apa ya, aman ya di sini. Aman di sini mah bebas. Jadi Yamaha ngajar di Guitar Curse gitu kan. ya, Yamaha Music School. Oh, sebenarnya. Yamaha Music School. Itu mah Agung ya, Agung Guitar Curse, AGC. Ya. Dulu saya juga sempat belajar di AGC. Iya, iya. Zaman-zaman masih di Panghegar. Mas Agung dulu. juga mantap. Wah, Mas Agung mantap juga. Mantap banget. Jadi di Yamaha Music School Music School. masih sampai sekarang. Masih, ya kebetulan dulu memang sempat kuliah musik di IMI, Institut Musik Indonesia Jakarta. Beres dari situ ikutanlah tes jadi Yamaha Music School itu. Nah, saya pengen nanya juga nih sebenarnya. Tesnya gimana nih Wah. biar bisa jadi Wah itu pengajar gitu? saya mungkin ketiga kali tes baru keterima. Maksudnya memang di tesnya apakah main dengan baca partitur Iya, gitu? iya, Atau iya gimana? gitu memang. Oke. Jadi pertama tes itu memang kan dari dulu ya sempat belajar baca dan lain-lain, tetapi tidak membayangkan sebelumnya tesnya seserius ini Ya, gitu ya. kan. Terus emang ketika tes di kan ya Yamaha Music School itu di bawah Yayasan Musik Indonesia YMI itu, dan cukup serius banget. Sampai yang maha dari Jepangnya tuh datang. Oh. Jadi si kuratornya lah, Ya, kurator ya. guru-guru gitu datang waktu itu zamannya saya lupa siapa ya. Oh, Pak Inomoto namanya tuh. Dari Inomoto. Jepang, Inomoto. Jadi Ajinomoto. kayak merek penyedap rasa. Iklan deh. Iya. Dikira kan wah, tes nih, aman lah. Karena saya tanya-tanya dulu kan, Pak Inomoto Ya. ini si orang itu backgroundnya apa? Saya backgroundnya piano. Oh, saya kan gitar. Seenggaknya mungkin ya salah-salah dikit mah aman gitu kan. Ternyata baru aja dipetik, false sedikit ketahuan.
Anjir edan berarti Pak Inomoto ya. Wah, kayaknya memang Jepang mungkin ya. Waduh, Gila karakter sih, Jepang. tapi memang nah itu pengalaman dulu juga saya Nah, pernah waktu itu kan tur Jepang tur lah. Jepang juga memang gila sih. Gila ya. Maksudnya orang-orang sana tuh disiplin gitu. Terus nah lagi-lagi produksinya gila keren banget. Gila ya. Terus bahkan maksudnya kalau saya bandnya band keras lah ya gitu. Terus main di kafe kecil atau memang di basement tuh bener basement tapi alatnya proper banget. Bahkan stage crew-nya cuma seorang. Karena kita nggak bawa soundman. Soundman-nya tuh bawaannya tuh rata-rata cewek malah. Ya edan gitu maksudnya. Anjir. Bisa juga kieu. Iya. Nah, makanya ketika itu juga aduh, ternyata cukup serius gitu kan. Ke satu, wah udahlah satu mah memang udah pasti dari first impression juga udah nggak akan keterima gitu. Jadi memang pas pertama false tuh, agak false gitu. Agak false tiba-tiba, cak, aduh, udahlah gitu udah. Yang kan itu setiap 6 bulan sekali tuh. 6 bulan berikutnya penasaran kan. Seenggaknya Coba lagi lah. Nah, gitu. seenggaknya nggak false. Tapi tetap gitu ada di beberapa part yang memang ternyata ya, seserius ini gitu. Dan ternyata saya jadi berkaca juga ternyata aduh permainan saya masih sangat kurang. Nah itu waktu itu lagunya lagu apa? Lagu klasik sih. Lagu klasik sebenarnya yang memang dulu kan kalau di kalangan kita di tes ini pasti masuk lah. Wah itu dengan lagu-lagu ternyata ya si Pak Inomoto ini lagi-lagi cukup serius ngetesnya gitu. Kita kirain mau udah main piano ya? Kirain udah mungkin ada sisi kasihan gitu ya udah. Enggak sih. Enggak juga. Kayak orang-orang sana ya kalau enggak kriterianya enggak masuk enggak ada gitu kayaknya orang-orang sana gitu. Alhasil yang ketiga baru belajar dari 2 kali pengalaman selama 1 tahun. Masuk juga alhamdulillah. Berarti saya ngajar dari 2011 Wah, udah lama banget sampai 9 tahun lah alhamdulillah sampai Anjir, sekarang. keren. Sambil ngajar terus usahanya banyak, entrepreneur lah gitu pokoknya. Entrepreneurship nih. Kalau nggak gitu, aduh susah Pak. Iya. Gitu. Benar. Kan tadi yang tadi chill-chillan. Cil-cilan itu ya. Chill-chillan Terus juga berjalan. banyak Pak itu. Bingung juga gitu, deg-degan juga ketika awal bulan. Waduh, ada Rada deg-degan. deg-degan. Pas tahu tanggal 1 nih. Iya, apalagi kan ya pandemik ini lah kayaknya cukup impact-nya cukup ke semua orang gitu ya Pak ya. Itu memang. Jadi harus nggak ketebak gitu ya. Apakah memang kita masih bisa settle di bidang ini atau misalkan harus shifting ke bidang lain gitu. Tapi memang satu-satunya jalan ya survive sih. Benar. Ya tadi Denny ngomong juga memang apapun yang kita lakukan selama kita ngerasa bisa happy ya. Iya, yang penting mah happy-nya. Kadang-kadang juga gini, meskipun secara penghasilan baik itu uang atau apa gitu besar, tapi kita nyata nggak happy. Nah, kadang-kadang gitu kan. jadi pikiran juga ya. Mumet gitu. Mumet Pak, kalau gitu tuh jadi rambut juga habis juga lama-kelamaan Bener. mikirnya ngebul. Bener. Kayak teman-teman kan banyak kita ngelihatnya wah kayaknya senang nih dilihat dan ternyata pas ketemu pusing juga. Pasti yang bilang Sundanya mah cek maneh we ngeunah. Cek mana bener gitu cek kan. urang mah. Jadi kadang-kadang juga ya seenggaknya gitu disyukuri lah gitu ya. Apapun yang ya karena besar kecil mah relatif ya. Iya, betul ya. Syukuri we. Syukuri we gitu. Angga juga kan sekarang teh berarti maternah ya, gitu saya kan. kerja juga. Gitu. Terus aktif juga di digital gitu kan itu satu baru aktif terobosan nih. Ya ternyata pandemik teh ada mulai memberanikan diri sebenarnya agak tegang tapi ya gas we lah gitu. Kemarin sama Vicky ya. Kemarin sama Vicky episode pertama. Lihat tuh wah keren gitu. Sekarang mah Kocun. Nah terus saya pernah dengar nih dulu pernah ada 3 wanita yang pernah kasarnya yang Kocun create bikin program. Dibikinlah program ya Darah Muda Project kan. Darah Muda. Maksudnya saya salut ketika memang harus ngumpulin 3 wanita itu. Nah itu gimana ceritanya? Itu juga karena awal-awal pas Seko sih. Jadi memang Seko tuh memang wah keren sih. Maksudnya memang dia gerak di segala genre lah maksudnya bisa dikatakan. Robina Vikula masih masuk. Sampai akhirnya kemarin ya sempat saya dengar bikin Darah Muda Project. Darah Muda Project. Nah itu gimana tuh Darah Muda? Muda? Awalnya kan dari Seko tuh kebetulan juga
Saya tuh dulu sempat jadi sound engineer-nya Bandanera ya, gitu. benar. Terus kebetulan teman-teman di Bandanera ada yang pakai Seiko juga. Terus ketemu sama Danila bikin program di Bali, ketemu sama Sandra. Wah, kayaknya bikin program unik, yang Ya. unik itu seru ya gitu, yang memang konsepnya rekaman di alam-alam Ya, gitu. sampai edan tuh kalau saya lihat, maksudnya sponsornya edan itu bisa tembus, wah anjir edan. Keren sih itu maksudnya. Nah dari situ mulailah, duh apa ya namanya ya, bingung gitu kan. Asalnya ada beberapa opsi dari Ya. teman-teman, mau 3 perempuan atau apalah gitu dulu, lupa 3 gitu wanita. ya. 3 wanita gitu. Sambil kalau bahasa Sundanya tuh ngahultar teh, ngahulang tarik gitu ya. Nah, Wah gitu ya. ya. Wah kayaknya pas mikir di rumah teh, darah muda gitu kan. Oke juga, maksudnya ada selengeannya karena hampir sedikit mirip dengan darah muda gitu ya lagunya. Rhoma Irama gitu. Kayak darah muda karena misalkan darah gitu kan, wanita terus masih muda-muda, okay. bikin yuk gitu udah. Alhasil bikin project itu, rekaman recording live session sebenarnya di alam-alam. Alhasil ya beberapa kota gitu kita coba ngebuat video di kota-kota itu, di kalau nggak salah waktu itu di Bali, terus di Jogja sama di Madura. Jadi dan ke Madura ya. maksudnya itu juga jadi pengalaman gitu untuk saya pribadi, juga jadi pengalaman yang asik banget karena wah ternyata di Madura tuh ada tempat yang seperti ini gitu ya. Karena dulu saya pernah mengunjungi di Madura, kayaknya kalau undergroundnya nggak ada. Saya juga serem gitu, gitu, Pak. Maksudnya. Saya juga gitu. Serem gitu. Wah, itu waktu itu pas saya zaman waktu 2000 berapa ya? 2017 ya, pas Kreat Darah Muda itu pas di Madura itu, di tempat yang kita mau tag video di situ gitu. Jadi ada plang itu, enggak plang di tempat wisatanya. Jalur aman begal. Jadi emang ngeri. Emang Madura itu ya, ketika warga sekitar itu ngobrol gitu, yang jadi trending topik di sana itu kayak bulan ini berapa motor yang dibegal. Saya juga pernah dulu saya pernah ngeband juga ya band dulu ya. Ke Madura, tur Madura. Wah, gimana kan? tuh ceritanya tuh? Nah, terus tiba-tiba udah main terakhir kan. Malam jam 10 lah. Terus supirnya bilang, karena kita lewat hutan kan, ada beberapa yang jalannya memang lewat hutan. Terus supirnya bilang, ayo cepet Pak, agak cepet ya masuknya. Kita jalannya harus cepet nih, karena banyak yang orang hilang gak ditemuin. Ya itu kan jadi was-was juga ya. Anjir gitu, ayo go gitu. Iya bener, tapi ternyata di samping itu, di samping keseremannya itu, ternyata banyak tempat-tempat yang keren banget secara landscape alamnya bagus gitu ya. Ternyata nggak kalah nih dari di Madura tuh. Makanya juga ketika kan kita awalnya pakai rilis teaser gitu, nggak nyebutin ini di mana gitu, banyak wah ini di mana ternyata di Madura. Asli sih, tapi itu memang keren karena memang ya dulu juga Denny sempat ceritakan nih videonya Darah Muda nih, lihat dong. Akhirnya pas dilihat, anjir keren pisan gitu, maksudnya dengan konsep recording di alam dan hasilnya maksimal gitu, ya keren lah gitu. Terus sekarang Darah Muda gimana nih? Udah enggak? Karena kan kemarin juga anak-anak mungkin memutuskan untuk berhenti ya. Karena saya mungkin dari 2019 ya, karena pilihan sih satu lain hal gitu. Harus memilih kan untuk misalkan ngegarap apa dulu. Jadi yaudah terusin aja sama anak-anak gitu, dan memang harus tetap jalan itu si programnya. Alhasil saya ngurus ini, termasuk kan ada Wah-Wah waktu itu, ada beberapa program lain gitu. Jadi memang terkadang harus ada pilihan itu. Ya. Hidup adalah pilihan. Hidup ada pilihan gitu. Ternyata kemarin mungkin memang kan mungkin programnya udah beres juga gitu. Alhasil ya memang karena kalau pikiran saya juga Darah Muda bukan di set yang memang kayak long term. Tadinya pas awal ngebentuk itu gitu, yang long term, karena memang teman-teman juga mungkin pada sibuk. Terus personalnya juga kan ya Danila Riyadi gitu kan. Betul, sibuk-sibuk gitu kan. Jadwalnya mungkin ya? Jadwalnya mungkin teman-teman juga pada sibuk. Ya alhasil mungkin disudahi si programnya, tapi kan untungnya sudah ada karya ya. Ya betul. Yang penting itu yang long lasting itu, orang bisa lihat, mungkin ada videonya, ada lagunya juga, di mungkin Spotify juga ada kan soalnya. Gitu. Iya keren sih, maksudnya memang susah ngumpulin cewek-cewek, apalagi ya bisa dikatakan mereka adalah artis-artis yang memang wah penggemarnya banyak. Benar. Dengan waktu yang padat tapi masih bisa
kumpul gitu bareng-bareng kan. Benar, dan mungkin awalnya tuh karena saya ngefans juga sama mereka gitu, ngefans gitu. Alhasil alhamdulillah banget itu bisa bisa bikin program bareng, bisa pakai gitar Seko juga gitu. Kebanggaan juga gitu. Bersyukur lah gitu. Terus nih, Kocun adalah gitaris band metal. yang memang yang saya lihat jauh banget dari yang biasanya ya metalan gitu ya. Kan tiba-tiba bidangnya tuh memang nggak di situ gitu. Karena yang satu ngegarap darah muda, yang satu lagi Seko gitar lebih ke akustik. Bahkan dipegang promonya lebih ke Erlen Oy, Robby Leviko dan lain-lain. Terus yang saya tahu dulu pernah punya band namanya In Place of Hope. Yang saya pun suka lagunya, jujur. Pas saya dengar, sampai saya lihat live-nya tuh, yang featuring sama gitaris apa? Third Signal. Nah itu, anjir gila, keren sih. Maksudnya, anjir. Kocun teh gening. Gitu. Itu sebenarnya karena memang. Tapi memang, sorry motong, tapi memang yang saya tahu kan dulu memang awalnya teh band metal. Band metal. Kan? Jadi juga pas awal-awal ngajar tuh sebenarnya kan orang tuh, aduh gitu ya gimana, karena memang satu circle tuh awalnya circle-nya di band-band keras dan lain-lain, terus harus circle kita ya harus langsung ngajar klasik yang notabene aduh gitu yang bener-bener tarapti kalau bahasa Sunda. Kudu rapi itu kan susah ya. Tapi di situ tuh seru gitu karena memang saya tuh dulu kan di memang rumah tinggalnya di Ujung Berung gitu, yang memang di sekeliling itu tuh memang aktifnya justru band-band keras gitu. Dan memang sebenarnya kan perjalanan musik teh kalau diceritain sedikit, belajar musik awal dari SD gitu kan, dari SD terus memang suka, alhasil sama orang tua lah pertama-tama dilesin terus ketemu sama AGC gitu ya. Era-era itu ternyata keren ya itu musik-musik metal, hasil bikin band lah waktu itu, ya itu In Place of Hope itu yang hiatus mungkin. Maksudnya tapi itu keren loh. Ketika saya dengar In Place of Hope gitu, ketika rilis album dulu sama siapa recordnya? Sendiri kebetulan. Record sendiri. Pas didengerin tuh yang anjir, edan ya musik gitu. Sebenarnya anjir keren lah gitu. Tapi setelah dengar-dengar, oh nggak jalan nih. Tapi yang saya salut, Kocun tuh lintas genre, maksudnya bagus lah gitu, kemana-mana juga ya masuk. Bener, gitu. Karena memang pas era metal juga saya sempat justru pas pengen belajar gitar lagi, justru belajarnya jazz sama Pak Vence gitu. Pak Vence. Vence Manuhutu gitu, belajar jazz, terus belajar blues, klasik juga. Jadi memang istilahnya nyobain lah gitu, nyoba-nyoba pengen belajar A, belajar B, terus belajar sound engineering gitu dan lain-lain. Nah, sempet juga jadi sound engineer kan. Pernah ngegarap juga band teman saya juga tuh, Rosa Militar. Itu gimana tuh? Itu karena memang satu circle awalnya sama Mario kan, memang secara personal keren dan antik-antik. Maksudnya bos itu bos. Bagus lah gitu, maksudnya antik secara pemikiran musiknya bagus gitu. Dan memang materinya keren nih. Terus ngobrol sama Mario waktu itu, yuk tolong beresin album karena si album itu kalau nggak salah udah lama ketunda gitu kan, nggak jadi. Udahlah kita coba deadline gitu ya, bikin deadline. Alhasil saya coba garap albumnya waktu itu, mulai dari produksi terus mixing sama mastering. Alhamdulillah rilis tuh gitu, dan ya seenggaknya udah rilis juga seneng banget itu ada satu karya dalam bentuk album yang itu keren banget sih. Sampai orang yang review juga dan gitu, maksudnya ada Iga dari Bara Suara. Iga Mas Ardi. Terus album ini keren, anak-anak Malik gitu kan yang saya lihat gitu. Yang saya salut sih sama proses rekamannya, karena dulu saya lihat dari Mario juga kan, dari Instagram. Anak IG, walaupun cuma liatin doang. Tapi keren kan, maksudnya dia produksi full di rumah. Benar. Dan ternyata sangat possible sekali gitu. Untuk yang sekarang teh kayak, karena waktu itu tuh mungkin kita ya kayak sotoy-sotoyan gitu, pengen yang soundnya teh vintage, yang eksplorasi lah gitu.
dan ini possible nih kalau dikerjain di rumah gitu. Terus kayak ada beberapa yang memang tag-nya di kamar mandi gitu itu. ya. Karena saya lihat di videonya Mario juga, anjir keren nih, maksudnya nyanyinya tadi kamar mandi gitu, dengan suara ambience yang bergema gitu. Iya bener. Anjir, keren sih gitu. Terus juga ternyata pengen explore lah gitu dari segi soundnya itu. Alhasil coba yuk gitu, nyoba di rumah gitu beberapa untuk gitar waktu hampir semuanya sih sebenarnya di rumah, hanya drum doang yang di studio. Oh, drum doang berarti yang di studio. Drum doang gitu. Terus juga jadinya kan kalau pengen eksplorasi untuk mixing masteringnya juga nggak ada batasan, ya udah gitu cobain hal-hal baru. Ternyata memang hasilnya oke. Itu mixing masteringnya memang sama Kocun juga? Mixing mastering sama saya dari mulai produksi. Boleh ya nanti saya di mixing. Boleh. Tapi mixing mastering yang style ala-ala aja. Tapi oke, maksudnya ketika didengerin teh oke lah gitu, nggak ada tiba-tiba mendem, walaupun saya juga nggak untuk ngobrolin frekuensi suara teh luas gitu kan. Iya, benar. Tapi ketika saya denger albumnya teh yang anjir, soundnya bisa kayak gini. Gitu. Itu salah satu yang bisa juga kok gini gitu ternyata gitu. Ternyata memang iya benar, dan ya sekarang mah udah terbukti ya, banyak banget kayak band Indonesia tuh saya melihat gitu dari kacamata yang di luar gitu, yang mungkin untuk sekarang mah apa ya, aktivitas bermusiknya tidak sering dulu gitu, tapi memang ternyata keren-keren pisan ya band-band teman-teman itu, band-band Indonesia. Sampai halnya ketika waktu ke Landway kan nggak sengaja tuh ketemu karena satu hotelnya sama Michael Marco gitu dan lain-lain, ngasih rilisan kan. ngasih rilisan beberapa, salah satunya memang Rosa Militan itu, dan dia dengerin itu, wah kok keren gitu. Ya. Mungkin seenggaknya itu bisa jadi penambah semangat juga gitu ya, pada udah bisa ada di tataran internasional itu band-band Indonesia. Keren-keren sih teman-teman. Asli. Ya tarik aja kan. Pasti kenapa bisa main di Wacken gitu. Karena secara karyanya juga udah diakui gitu. Amin. Gimana ya, Pak waktu itu Pak? Perasaannya maksudnya apalagi kan satu-satunya waktu pas di tahun itu ya, dari Indonesia. Sebenarnya kaget aja sih sebenarnya waktu itu, kaget, happy ya gitu. Terus satu sisi memang yang wah, kalau saya pribadi sih mikirnya layak nggak ya saya main di sana gitu. Ada perasaan gitu juga karena memang ngelihat band-band sana kan wah anjir. Terus lihat line up-nya gitu, ada Slayer yang lagi sama Slayer juga. Tapi beda panggung ya. Kalau saya memang mainnya yang di Woken metal battle-nya. Big ya, nilai plusnya saya bisa nonton konser gratis. Benar. Di situ ada Meshuggah juga. Bahaya. Meshuggah gila sih. Itu naik haji kayaknya kalau saya juga pengen nangis tuh nonton Meshuggah, anjir, edan gitu. Lebih bagus dari CD lah. Apalagi kan ya waktu dulu pas zaman sering mixing ngelihat kan personal Meshuggah juga aktif di membuat software ternyata gitu. Software musik Pak. Sampai sekarang kan kayak si 14 katanya kan memang yang dia bikin signaturnya Meshuggah kan, si amplinya. Walaupun amplinya kalau nggak salah masih bentuknya software. Tapi bahaya ya. Parah gitu. Nah, maksudnya itu tuh adalah suatu nilai plus bagi saya mah gitu. Nah, menurut Angga sendiri nih, ya pandemik ya. Apa yang bisa kayak untuk terutama di circle yang memang musik keras gitu, yang bisa dilakukan itu di tengah-tengah pandemik ini, aktivitas bermusik seperti apa sih gitu? Nah, kalau saya sih sama anak-anak nih, sama anak-anak daring gitu. Kebetulan memang lagi akhirnya setahun nggak ngapa-ngapain nih gitu. Akhirnya memang ya udahlah kita bikin album aja gitu. Nah, tapi produksi album terus jalan ya. Karena ya tadi kita juga nggak tahu nih mau sampai kapan. Entah tahun depan juga masih bisa manggung atau enggak gitu. Ya akhirnya kita mulai produksi aja nih. Setahun ini produksi album yang entah kapan kita rilisnya juga, karena kondisinya lagi kayak gini kan. Mau keluar sekarang juga takutnya memang ya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya, tapi seenggaknya punya range waktu yang agak leluasa mungkinnya untuk produksi ya. Betul. Maksudnya jadi kita ngegarapnya juga lebih matang. Benar. Gitu. Saya juga lihat di Instagram tuh. Wah. Instagramnya lagi. Kayak Instagram tuh untuk memonitor kehidupan. Jadi monitornya CCTV. Ini sih kerkir. Iya benar. Tapi kadang-kadang juga kalau keseringan pusing juga ya ternyata ya. Bukan itu. Pusingnya. Mantap. Ngeri ya? Ngeri. Langsung berarti gitu jalan. Langsung go? Udah. Udah.
Ya tadi album tadi kan, Mm-mm. maksudnya memang tahun ini jadinya ya berusaha untuk buat album sebaik mungkin Iya, aja iya. sih gitu kalau Nah. saya mah. Nah, selain bermusik dan kerja mungkinnya untuk Angga teh rencana apa sih? Soalnya saya suka penasaran juga kayak, wih teman-teman musisi nih untuk struggle ya di masa pandemi teh pasti kan ya salah satunya memang bikin digital konten dan lain-lain tuh salut banget sih bisa kepikiran banyak hal Ya, gitu. nyobalah sambil menyampaikan informasi-informasi aja yang orang mau tahu ya. Alhamdulillah. Terus banyak teman-teman yang berkebun juga gitu kan. Kayak Harvest Moon. Harus Sekarang banyak loh. banyak ya. Terakhir, Mm-mm. saya pengen nanya, kiat-kiatnya gimana kalau pengen memang menjadi entrepreneur tuh? Mm-mm. Ini terakhir nih, kiat-kiatnya gimana nih? Sebenarnya yang pertama mah berani dulu aja sih, karena memang semua hal teh pasti ada resikonya gitu. Tinggal memang kita yakin gitu ya, terus suka gitu di bidang itu, dan memang harus suka pertamanya, suka alhasil terus yakin, terus berani mencoba gitu. Karena ada kegagalan mah pasti ada ya. Ya, betul. Selalu ada gitu kayak kita tuh udah prepare dari jauh hari gitu kayak wah ini udah aman nih. Pasti ada aja trouble teh selalu ada gitu. Belum memang lingkungan kita juga ada yang pro dan kontra. Benar. Kitanya memang harus mempersiapkan mental gitu kan. Dan kayaknya teh nggak ada template untuk menjadi sukses teh ya. Ya. Misalnya kayak nggak ada formula, beda-beda gitu kan. Patokannya. Kalau misalkan ada template mah semua orang teh Oh saya suksesnya gini gitu kan. nggak ada gitu ternyata. Kan, beda-beda. Ternyata mungkin formula si A teh belum tentu cocok kalau diterapkan ke si B misalkan gitu. Ya jadi mah coba aja terus itu. Yang penting kalau suka kan untuk ketika gagal teh nyoba lagi gitu seenggaknya. Benar. Kan kadang-kadang ketika ekspektasi gitu, terus kitanya teh kurang suka si bidangnya tapi langsung berekspektasi tinggi gitu. Gagal satu kali give up, menyerah. Iya, benar. Nah, pokoknya dari Kocun. asik. Jadi kayak Maria Teguh ini. Saya Maria Teguh. Kan? Tapi versinya versi gini. Enggak, kalau kan agak susah. Tapi menurut kacamata Angga sendiri ya gitu. Kan dia istilahnya konsisten. Angga mah dari dulu gitu ya punya band yang memang terus itu konsisten. Kiat-kiatnya untuk bisa konsisten kan itu teh berat sih menurut saya juga itu teh sesuatu hal yang enggak mudah gitu untuk konsisten gitu. Apa sih gitu? Sama sih sebenarnya, maksudnya lakukan apa yang kamu suka. Suka dulu ya berarti. Pasti lakukan dulu apa yang kamu suka, terus memang ya sama yakin aja. Entah itu sukses ya. Tadi sukses karena beda-beda pendapatnya. Iya. Tiap orang kan maksudnya punya batasan sukses mah kalau menurut saya gini, kalau menurut saya gini. Nah, kalau menurut saya mah ya jalanin aja selama itu bikin kamu happy, bikin kamu positif juga. Gas sikat aja itu. Gitu daripada berarti benang merahnya tetap suka dulu nah, gitu kan. Gitu dong. Oke, satu kata buat YouTube ini gimana? Wah, untuk channel ini inspiratif. Iyalah, inspiratif kan. Maksudnya balik lagi gitu di Bandung sih khususnya mungkin nggak banyak ya, belum banyak lah gitu mungkin ada teman-teman tapi belum banyak channel yang seperti ini. Ya seenggaknya bisa berbagi. Mungkin nanti juga. Ya intinya sih adanya YouTube ini saya mah pengen berbagi cerita aja sih. Gitu. Bener-bener yang mungkin jadi pengalaman pribadi masing-masing aja itu mah gitu. Itu juga jangan lupa ya di podcastnya Seko Gitar. Go. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Sama-sama.